Hai teman-teman. Kami mahasiswa Universitas Alma-Ata Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Video ini kita buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Aida Almahira. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dewi Siti Aisyah dengan NIM 211100697. Ilman Muhammad Ramadan dengan NIM 211100709. Indah Febrianti dengan NIM 211100710. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian esensialisme, di mana esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yakni essential, yang artinya inti atau pokok, dan isme yang berarti aliran, madhab atau paham. Sedangkan esensialisme sendiri memiliki pengertian yaitu aliran filsafat pendidikan yang memandang bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia, yang mempunyai kejelasan sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Esensialisme merupakan sebuah pendidikan yang berpusat pada guru yang mengajarkan apa yang penting untuk diketahui dengan mencoba menekankan pengetahuan akademis, keterampilan, dan mengembangkan karakteristik pada siswa. Esensialisme sendiri berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu yang bersifat inti atau hakikat fundamental atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Selanjutnya, sejarah esensialisme. Bapak William Beckley disebut sebagai Bapak Esensialisme. Beliau seorang profesor pendidikan di Columbia University Teacher College. Gagasan beliau pada usia 30-an saat keadaan Amerika memburuk dibandingkan negara lain. Beliau menyatakan melalui sekolah inilah ketercapaian masa depan dipengaruhi oleh keyakinan yang besar. Istilah esensialis pertama kali muncul di buku An Introduction to the Philosophy of Education yang ditulis oleh Bapak Muhammad Demiaskevich. Esensialisme muncul pada awal tahun 1930-an. Aliran ini muncul sebagai bentuk reaksi atas pandangan progresivisme yang memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak terikat dengan doktrin tertentu. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh esensialisme. Tokoh utama pada awal munculnya filsafat pendidikan esensialisme yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel mengemukakan bahwa adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi satu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Sebuah penerapan yang dapat dijadikan contoh mengenai sintesa ini adalah pada teori sejarah. Hegel mengemukakan bahwa sejarah adalah manifestasi dari berpikirnya Tuhan. Tuhan berpikir dan mengadakan ekspresi mengenai pengaturan yang dinamis mengenai dunia dan semuanya. Nyata dalam arti spiritual. Oleh karena itu, Tuhan merupakan sumber dari gerak, maka ekspresi berpikir juga merupakan gerak. Selanjutnya ada tokoh lain yaitu George Santayana. Dengan menggabungkan antara aliran idealisme dan aliran realisme dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak bisa ditandai dengan satu konsep tunggal. Karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang menentukan adanya kualitas tertentu. Walaupun idealisme menjunjung asas otoriter atau nilai-nilai, namun juga tetap mengakui bahwa pribadi secara aktif bersifat menentukan nilai-nilai itu atas dirinya sendiri, memilih atau melaksanakan. Dan kemudian pada perkembangan selanjutnya terdapat beberapa tokoh lain yang juga menyebarkan tentang esensialisme, diantaranya yaitu yang pertama Desiderius Erasmus, seorang humanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16, merupakan tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada dunia lain. Yang kedua ada Johann Amos Comenius,
merupakan seorang yang memiliki pandangan realis dan dogmatis. Comenius memiliki pendapat bahwa pendidikan mempunyai peranan membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena pada hakikatnya dunia adalah dinamis dan tujuan. Yang ketiga ada John Locke. John Locke berpendapat bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Locke juga mempunyai sekolah kerja untuk anak-anak miskin. Selanjutnya ada Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi merupakan tokoh yang memiliki pandangan naturalis. Pestalozzi memiliki kepercayaan bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia, sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan-kemampuan wajarnya. Selain itu, dia juga mempunyai keyakinan bahwa manusia juga mempunyai transendental, langsung kepada Tuhan. Selanjutnya ada Johann Friedrich Herbert. Johann Friedrich Herbert merupakan salah satu seorang murid Immanuel Kant yang berpandangan kritis. Herbert mempunyai pendapat bahwa tujuan pendidikan yaitu menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan dari yang mutlak, dalam arti penyesuaian dengan hukum-hukum kesusilaan, dan inilah yang disebut proses pencapaian tujuan pendidikan oleh Herbert sebagai pengajaran yang mendidik. Selanjutnya William T. Harris. William adalah tokoh dari Amerika yang pandangannya dipengaruhi oleh Hegel dengan berusaha menerapkan idealisme objektif pada pendidikan umum. Tugas pendidikan menurutnya adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang pasti, berdasarkan kesatuan yang memelihara nilai-nilai yang sudah turun-temurun dan menjadi panutan penyesuaian diri pada masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu pandangan esensialisme dan penerapan dalam bidang pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan yaitu pendidikan esensialisme, yaitu menyampaikan warisan budaya dan sejarah dengan melalui suatu inti pengetahuan yang telah terakumulasi serta telah bertahan sepanjang waktu untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang tepat untuk membentuk unsur-unsur pendidikan yang inti, yang esensial. Pendidikan diarahkan mencapai suatu tujuan yang mempunyai standar akademik yang tinggi serta pengembangan kecerdasan. Kurikulum pendidikan. Menurut aliran esensialisme, kurikulum pendidikan ini lebih diarahkan pada fakta-fakta atau nilai-nilai. Kurikulum pendidikan esensialisme ini lebih berpusat pada mata pelajaran. Dalam hal ini misalnya di tingkat sekolah dasar, kurikulum lebih ditekankan pada beberapa kemampuan dasar. Di antaranya yaitu kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Sementara itu pada jenjang sekolah menengah penekanannya sudah lebih luas lagi. Misalnya sudah mencakup sains, bahasa, sastra, ekonomi dan lain sebagainya, sosial dan lain sebagainya. Dalam hal ini, menurut pandangan esensialisme, kurikulum yang diterapkan dalam sebuah proses belajar mengajar lebih menekankan pada penguasaan berbagai fakta dan pengetahuan dasar merupakan suatu yang sangat esensial bagi kelanjutan suatu proses pembelajaran dan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum. Dengan kata lain, penguasaan fakta dan konsep dasar disiplin yang esensial ini merupakan suatu keharusan menurut kurikulum esensial. Yang ketiga yaitu metode pendidikan. Dalam pandangan esensialisme, metode pendidikan yang digunakan dalam proses belajar mengajar lebih tergantung pada inisiatif dan kreatif pengajar atau inisiatif dan kreatif gurunya itu. Sehingga dalam hal ini sangat tergantung pada penguasaan pengajar terhadap berbagai metode pendidikan dan kemampuan pengajar dalam menyesuaikan antara berbagai pertimbangan dalam menerapkan suatu metode sehingga bisa menjalankan secara efektif. Pendidikan berpusat pada guru,
Pada umumnya diyakini bahwa pelajar tidak benar-benar mengetahui apa yang mereka inginkan dan mereka harus dipaksa untuk belajar. Nah, metode utamanya yaitu latihan mental. Contohnya melakukan diskusi, pemberian tugas, kemudian penguasaan pengetahuan, misalnya melalui penyampaian informasi dan membaca. Yang keempat yaitu pelajar. Dalam pandangan esensialisme, sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengajar yang logis atau terpercaya kepada peserta didiknya. Sekolah berwenang untuk mengevaluasi belajarnya siswa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa siswa adalah makhluk rasional dalam kekuasaan atau dalam pengaruh fakta dan keterampilan-keterampilan. Terus pokok yang diasah melalui latihan-latihan intelektual atau latihan berpikir. Siswa pergi ke sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk mengetahui pelajaran sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini sangat jelas bahwa pandangan esensialisme bahwa pelajar itu harus diarahkan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diakui dan tercantum dalam kurikulum, bukan didasarkan kepada keinginan si pelajar tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengajar. Menurut pandangan aliran filsafat esensialisme, guru memiliki peran yang kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Guru adalah pemilik kewenangan di bidang keahliannya, dan selain itu guru juga merupakan teladan atau contoh dalam pengawalan nilai-nilai dan penguasaan dalam keahliannya tersebut. Dengan kata lain, dalam pandangan esensialisme, dalam proses belajar mengajar, guru itu mempunyai peran yang sangat dominan dibanding dengan peran siswa. Hal ini tidak lepas dari pandangan mereka tentang kurikulum dan juga tentang siswa, di mana harus selalu diarahkan sesuai dengan kurikulum yang sesuai. Dengan nilai kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah teruji dan tahan lama, sehingga guru mempunyai peran yang begitu dominan, begitu penting dalam jalannya proses belajar mengajar di dalam kelas.